Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan dan kita boleh bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita percaya dan yakini akan menguatkan dan juga memelihara kehidupan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh dengan perikop ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita hari ini itu berbicara tentang perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas di Ikonium. Ketika mereka berada di Ikonium, mereka mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Sehingga ada sejumlah besar orang Yahudi dan juga orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka melakukan perjalanan misi ini, rupanya ada orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka dan mencoba untuk mempengaruhi atau memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap Rasul Paulus dan juga Barnabas. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi walaupun demikian, Rasul Paulus juga Barnabas tetap memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memperlengkapi mereka dengan kuasa sehingga mereka mampu untuk mengadakan tanda-tanda dan juga mujizat. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata tetap saja orang-orang Yahudi tidak menyukai keberadaan mereka. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada Rasul Paulus dan juga Barnabas. Sehingga mereka yang tidak suka ini mulai bersepakat untuk menimbulkan suatu gerakan menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Dan pada akhirnya kedua rasul itu, Rasul Paulus dan juga Barnabas, menyingkir ke kota lain, yaitu Listra dan Derbe. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita hari ini, ada beberapa bagian penting yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama, perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Barnabas ini penuh dengan resiko. Bukan perkara yang mudah untuk dilakukan dan dilewati. Penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Bukan lagi soal waktu, tenaga, dan juga uang. Tetapi mereka mengorbankan hidup mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, supaya ada banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Kedua, walaupun perjalanan misi itu tidaklah mudah, namun mereka tetap punya keberanian untuk melakukannya. Sehingga Allah memampukan mereka, memberikan mereka kuasa untuk bisa
melakukan tanda-tanda dan juga mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah keberanian yang dimiliki oleh Rasul Paulus juga Barnabas juga menjadi bagian dari keberanian kita dan juga semangat untuk kita saat ini dalam melayani Tuhan. Baik kita pendeta, penetua dan diakon dan juga jemaat dalam apapun tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, dalam persekutuan, dalam keluarga, dan juga dalam masyarakat. Kemudian, kalaupun kita akan menjumpai dan akan menemui banyak sekali tantangan dan rintangan, tetaplah percaya bahwa Allah akan menyertai dan memperlengkapi kita, sehingga kita mampu untuk menunaikan tugas panggilan kita, sehingga melewati apa yang kita lakukan itu, nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin dipuji dan dimuliakan. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah menguatkan dan terus membawa kami menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar setiap hari, bukan kami dengar untuk kami lupakan, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami sungguh percaya, apabila kami bertekun di dalamnya, kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Tuhan kami Yesus Kristus berkati perjalanan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dengan pertolongan Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.